Maudy Ayunda tuh dulu LPDP juga loh. Jadi pikirannya tuh kayak, ah, masa sih aku tuh kayak selevel Maudy Ayunda? Hai all, welcome to this story. Hai semuanya, apa kabar? Kenalin aku Ara. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai bareng salah satu guest star kita yang super kece banget. Nah, beliau ini sedang menempuh pendidikan beasiswa untuk LPDP di Australia. Wow, keren banget gak sih? Daripada banyakan ngomong, mending langsung kita sambut aja. Please welcome Kak Nabil. Halo Hai teman-teman. Kak. Halo. Apa kabar nih Kak Nabil? Eh, baik, baik alhamdulillah. Sekarang lagi musim dingin, jadi agak dingin tapi masih libur, jadi nggak banyak kegiatan juga, jadi masih bisa santai. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, boleh nggak sih Kak Nabil perkenalkan diri Kak Nabil terlebih dahulu nih ke teman-teman Ders? Oke, oke. Perkenalin ya teman-teman dari pendengar Ders ya. Namaku Nabil, panggilannya Nabil atau Bill. Aku sekarang lagi S2 Master of Environment, lingkungan di University of Melbourne atau Unimelb di Australia. Sama kayak tadi dikasih tahu kakaknya, aku dapat alhamdulillah dibiayain sama LPDP untuk melanjutkan studi S2 ini. Yang unik dari Unimelb ini, Master of Environment-nya ini tuh punya 13 subspesialisasi. Jadi kalau misalnya mau mendalami misalnya kebijakan bisa ke situ. Kalau mau mendalami energi, pengolahan air, aku sendiri masuknya di Management and Science. Kalau di Indo tuh kayak mungkin yang paling mendekat itu kalau teman-teman familiar sama AMDAL, Analisis Manajemen Dampak Lingkungan, kurang lebih di bidang itu kalau aku sendiri studinya. Jadi kalau teman-teman mau belajar atau mau lanjutin studi tentang lingkungan yang mungkin mungkin masih kayak bingung kan, kayak oh ada nggak sih buat pendalaman aku atau apapun itu, Unimelb dan Master of Environment bisa dilihat karena dia termasuk jurusan yang lumayan dapat banyak mahasiswanya ya. Baik itu dari orang yang mau lanjut studi, mau jadi akademisi, atau bahkan beberapa teman-teman aku di program itu tuh udah kerja dan mereka tuh kayak pengen mendalami lingkungan atau mau banting setir ke lingkungan. Wow, oke oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa sih yang buat pertama kali Kak Nabil bikin kepikiran untuk lanjut studi S2-nya dan coba daftar LPDP ini? Oh, oke, ini mungkin agak agak lama ya, jadi sabaran dikit ya. It's okay, Jadi gak apa-apa. sebenarnya Oke oke. kalau untuk dari S2 tuh mungkin yang pertama yang harus aku acknowledge adalah orang tua aku ya. Jadi orang tua aku tuh dua-duanya S2, Kak. Jadi dua-duanya tuh udah S2 dan mereka tuh sebagai orang tua tuh punya standar. Kan kita tuh biasanya punya standar ya, kan kayak oh kalau punya anak nanti gimana, punya temen tuh Yes. gimana. Nah, standar mereka tuh adalah kalau aku aja S2, anak aku harus sekolahin anakku minimal sama. Yang aku enjoy dari S1 tuh waktu itu banyak tentang belajar, bertanya, dan secara sederhana sih aku curious aja kan orangnya, aku kepoan orangnya. Tapi juga aku dulu kan asdos, aku asdos, sekarang juga kerja sampingan jadi tutor IELTS dan juga ngelatih debat. Aku juga waktu itu ngelatih ULM Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Oke. Aku banyak ketemu awardee di situ dan ya tanya-tanyain mereka juga. Dan alhamdulillah pas nyoba kedua kalinya diterima. Awalnya saya mau ke Kolombia, tapi karena satu dan lain hal, kalau misalnya teman-teman tahu kondisi di AS gimana sekarang, atas saran orang tua ya udah kita ganti haluan aja dulu. Dan coba Unimelb, alhamdulillah diterima dan Juli 2024 sudah menetap di sini. Jadi ini udah pas banget, ini setahun aku di sini. Wow, udah setahun. Keren banget Kak Nabil. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomongin kayak masalah beasiswa nih, kan pasti ada struggle dari Kak Nabil sendiri nih. Ada nggak sih proses yang nggak mudah yang Kak Nabil jalanin gitu sebelum daftar ataupun pas saat daftar LPDP ini? Oh, pasti ada beberapa proses. Mungkin yang pertama yang paling
berat buat aku tuh secara personal ya. Jadi aku tuh dari 2021 didiagnos general anxiety disorder. Aku punya kecemasan, anxiety. Hal yang membuat aku anxious itu adalah kayak ketidakpastian. Ya bayangin aja kamu di overthinking itu, tapi kamu stuck terus di situ gitu loh. Dan kamu mikirin itu terus, sampai keganggu aktivitas yang lain. Belum lagi masalah yang dihadapin ini kan real ya, kayak kalau kasarnya tuh, kalau aku nggak dapat beasiswa ini atau nggak dapat pekerjaan, aku ngapain? Jadi itu yang lumayan harus aku kayak apa namanya handle dulu, karena itu manifestasinya tuh kalau teman-teman mau tahu, itu tuh aku jadi kayak meragukan diri sendiri gitu loh. Kayak LPDP tuh banyak banget loh orang yang lebih pintar dari aku, banyak banget loh orang yang lebih apa namanya lebih hebat dari aku, kayak teman-teman PNS. Maudi Ayunda itu dulu LPDP juga loh. Jadi kayak, hah, masa iya? Ya, ya. Masa iya? Jadi pikirannya tuh kayak, ah, masa sih aku tuh kayak selevel Maudi Ayunda? Kasarnya kan gitu kan. Dan mungkin terapi dan juga dengan dukungan teman-teman itu, jadi aku tuh memberanikan diri untuk melakukan itu. Karena aku ingat salah satu nasihat temanku tuh adalah, if you're scared, just do it scared. Kalau kamu takut, setidaknya lakukan itu dengan kondisi takut gitu loh. Nah, kalau untuk hal-hal unik nih, selama Kanabil di Australia, pernah nggak sih ngalamin hal unik, hal kocak gitu, hal yang nggak terduga? Ada nggak? Kok, Mungkin bisa diceritain kah hal-hal uniknya? kok kocak sih? Dirasisin tuh kocak nggak? Dirasisin kayak gimana tuh sama orang-orang lokal di sana kah? Dirasisin? Jadi